Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa kita di segmen Create Up. Apakah Anda sering berbelanja online? Ya, mungkin Anda cukup familiar dengan istilah purchase order atau PO. Ya, nah bagi Anda yang ingin mengetahui pembelian dengan sistem PO secara rinci, kita simak informasinya terlebih dahulu dalam paket berikut ini. Anda sering berbelanja online? Mungkin Anda cukup familiar dengan istilah purchase order atau PO. Purchase order atau PO ialah sebuah istilah yang sering didengar dalam dunia jual beli. Purchase order atau PO jika dalam bahasa Indonesia artinya ialah pesanan pembelian. PO biasanya diterapkan untuk produk yang sulit didapat atau produk yang sifatnya custom, alias dibuat sesuai dengan permintaan pembeli. Secara sederhana, definisi PO ialah suatu kegiatan pemesanan suatu barang atau jasa yang dilakukan oleh pembeli dan diajukan ke pihak penjual. Dalam pengajuannya, biasanya pihak pembeli sudah mencantumkan spesifikasi atau informasi lengkap mengenai barang yang akan dipesan atau dibelinya dari pihak penjual. Pembuatan PO saat akan melakukan proses pembelian barang memang membuat transaksi semakin lama terjadi. Namun, di balik itu, purchase order memiliki berbagai manfaat yang penting dan dibutuhkan oleh pihak pembeli dan penjual. Keberadaan purchase order tersebut membuat potensi munculnya kendala pada kegiatan transaksi menjadi lebih kecil. Nah, saat ini terdapat sebuah platform yang memungkinkan Anda melakukan purchase order secara mudah dan dengan jangkauan pemasaran yang luas. Kira-kira semenarik apa platform ini? Simak ulasannya hanya di Create Up. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini yaitu mudahnya buka PO lewat platform, sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Olaf Purvis, founder dan juga CEO dari Buka PO. Selamat pagi Mas Olaf. Pagi Mbak, pagi apa kabar? Kabar baik. Selamat pagi pemirsa IDX. Lagi di mana nih Mas Olaf? Di Jakarta Di atau? kantor, di Bali, lagi di Bali. Ya, karena Ya. Buka PO ini memang berasal dari Bali ya? Awalnya di Bali ya. Awalnya di Bali, sekarang udah lebih berkembang lebih jauh lagi Mas Sekarang Olaf. kita udah masuk ke Jawa Timur, Jawa Surabaya, Sidoarjo ya. Oke, boleh diceritakan lebih jauh Mas Olaf, singkatnya Buka PO ini apa sih? Buka PO ini sebenarnya untuk kita create pada saat COVID, yang pada saat itu banyak orang-orang yang jualan ya. Jualan makanan dengan sistem open PO. Nah, tapi ternyata tren ini sebenarnya udah lama, cuman mungkin orang nggak terlalu ngeh ya. Nah, begitu COVID kenaikannya mungkin berkali-kali lipat gitu. Jadi orang bisa pesen makan hari ini untuk besok atau dia bisa schedule 30 hari ke depan. Sebenarnya sih hampir kayak catering ya. Oke. Gitu. Cuman ini bisa retail gitu. Oh, berarti dalam Buka PO ini ada berbagai macam UMKM yang join gitu ya? Iya, kita nggak UMKM, kita UKM aja. Jadi kita cuma usaha kecil sama mikro yang berbasis rumahan. Oke, sejauh ini perkembangannya udah berapa banyak nih, Mas Olaf? Kalau merchant kita sih sekarang sudah 2.000-an ya. Udah lebih dari 2.000 untuk merchantnya. Pelanggan kita sih mungkin sekitar 25 sampai 30 ribu. Ya kita mungkin mau masuk ke Jakarta tahun depan kelihatannya. Amin. Jadi udah tersebar di Pulau Bali dan juga Jawa Timur ya? Ya, Jawa Timur ya. Oke, Mas Olaf, sebenarnya bagaimana sih Anda melihat ekosistem bisnis online saat ini? Ekosistem itu sangat penting ya, karena at the end of the day kita kan sebagai platform itu cuma menyiapkan sistem. Yang akan bergerak itu nanti kan sebenarnya ekosistemnya. Nah, jadi ekosistem itu ya harus evolve mengikuti growth bisnisnya sebenarnya menurut saya ya. Kemudian yang penting ekosistem itu harus mampu membuat kita lebih efisien, lebih efektif, dan untuk certain ekosistem yang masuk ke dalam ekosistem kita itu kita bisa generate revenue stream yang baru lah gitu untuk ekosistem. Jadi menurut saya ekosistem itu sesuatu yang evolve dan harus terus diperbarui sesuai dengan growth-nya perusahaan gitu. Oke, bagaimana sistem PO ini bisa menjadi sistem yang banyak diminati?
Oke, sebenarnya sistem PO ini kan sebenarnya sudah lama ya. Jadi sistem ini sudah lama sebelum sistem PO ini mulai sebenarnya semenjak eranya YouTube. Di mana orang bisa belajar masak sendiri, kemudian mereka jual ke teman gitu. Nah, jadi sebenarnya marketnya sudah cukup besar. Cuman memang selama ini mungkin tidak ada yang melihat ke sana gitu ya. Tapi marketnya sudah cukup besar untuk Open PO ini. Kita itu dapetin Surabaya itu dalam waktu sebulan 400 merchant gitu, organik. Jadi memang marketnya sudah lumayan besar sih. Oke. Dan makanannya memang berbeda dengan restoran. Nah, karena mereka sistemnya Open PO, nggak ada inventory waste, nggak sewa tempat, jadi harganya juga lebih murah. Oke, kelebihannya adalah harganya lebih murah juga gitu ya. Ya. Nah, dari segi jenis-jenis makanan yang paling banyak diminati PO-nya melalui Buka PO ini apa, Mas Olaf? Kebanyakan traditional food yang memang susah dicari mungkin di mall gitu ya. Kayak misalnya cendol, kemudian bakso goreng, makanan-makanan tradisional yang memang resepnya mungkin resep dari zaman orang tua mereka gitu ya. Resep asli Itu sih yang paling Nusantara ya. asli Nusantara ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh, Mas Olaf, kendala yang dialami dalam merintis bisnis khususnya yang bersifat PO ini. Usai jeda pariwara, Mas Olaf, kita akan kembali ya. Oke, ya. Dan pemirsa jangan beranjak dari segmen Create Up, kami kembali saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast. Kita di segmen Create Up berbincang bersama dengan berbagai startup yang inspiratif di tanah air. Dan kali ini kita berbincang bersama dengan founder dan juga CEO dari Buka PO, ada Mas Olaf. Mas Olaf, kendala apa sih yang sering muncul dihadapi oleh pelaku usaha online saat melakukan sistem PO ini sendiri atau kendala-kendala lain? Oke, kalau mereka tidak pakai platform ya gitu ya, mereka jualan sendiri itu proses bisnisnya lumayan kompleks ya. Itu mulai dari mereka harus jualan ke teman-temannya, dapat order, kemudian ke pasar, habis dari pasar mungkin mereka dari masak telepon ojolnya gitu ya, yang nganterin. Jadi kompleks ya bisnis proses mereka. Yang kedua, modal mereka sangat terbatas. Nah, kalau yang ketiga, karena kita juga ada divisi yang memang mentrain mereka menjaga konsistensi makanan, itu juga penting. Itu kendala-kendala sih yang kita hadapi, yang mereka hadapi pada saat melakukan Open PO. Oke, untuk itu Buka PO hadir memberikan solusi gitu ya. Hal-hal yang kompleks tadi ini dimudahkan lah. Jadi mereka untuk para UMKM ini hanya memikirkan kualitas dari makanan yang akan dijual lah istilahnya begitu ya? Iya, betul ya. Oke, lantas kalau kita berbicara terkait dengan Buka PO sendiri nih, Mas Olaf, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk misalnya nih banyak masyarakat juga di rumah yang terinspirasi untuk membuka startup sejenis ataupun yang lainnya, untuk membuild teknologinya itu berapa lama, Mas Olaf? Wah, teknologi itu nggak pernah berhenti di build ya. Waktu pertama kali kita mulai mungkin sekitar 1 bulan pertama kali kita mulai, 1,5 bulan, tapi ya kita harus improve terus aja gitu. Jadi ya learning by doing aja. Begitu kita bikin yang biasa, ininya kurang ya kita add on. Tapi proses kita waktu itu 1,5 bulan, kalau nggak salah saya 1,5 bulan sampai launching ya. Sampai launching. Berarti nggak terlalu lama juga ya? Apa itu tergolong lama, Mas Olaf? Nggak lama sih sebenarnya, tapi memang pada saat kita launching tidak sempurna ya. Karena kan memang ya namanya teknologi selalu ada yang baru gitu ya. Itu kita improve tiap hari gitu. Sampai dengan saat ini gitu ya? Saat ini ya. Buka PO sendiri sudah beroperasi berapa lama? Kita launching itu officially tahun lalu bulan Januari. Jadi sekarang udah 1 tahun 9 bulan ya, 1 tahun 8 bulan ya umur kita ya. Oke, dan tadi sudah disampaikan juga berapa banyak merchant yang join dan juga penggunanya gitu ya. Nah, antara Buka PO sendiri gitu ya, tim dari Mas Olaf dengan para merchant ini sistem kerjanya bagaimana?
Oke, jadi mungkin yang agak berbeda kita ya, marketplace kita itu, jadi gini, begitu mereka register sebagai merchant kita, itu mereka langsung terdaftar sebagai reseller dan reseller untuk produk-produk yang ada di platform kita. Jadi kalau mereka berjualan menggunakan mereka punya QR code, dan customer mereka membeli barang yang manapun, bukan barang mereka pun, mereka juga akan dapat insentif, akan dapat uang juga. Jadi itu mungkin yang membedakan ya, kita jadi benar-benar community empowerment gitu ya. Oke. Jadi basically yang kita lakukan adalah membawa customer mereka ke dalam platform kita, terus melakukan cross-selling gitu. Baik. Mas Olaf, tadi kan sudah disampaikan sampai dengan launching itu mungkin persiapannya sekitar 1,5 bulan, tapi terus diimprove bahkan masih sampai saat ini dan sudah mengepakkan sayap sampai ke Jawa Timur juga ya, ataupun Surabaya dan sekitarnya yang awalnya base-nya di Bali. Tapi bisnis tetap bisnis gitu ya. Kalau ngomongin soal startup itu kan kayak kabarnya lama baru bisa profit gitu. Nah, kalau dari Buka PO sendiri targetnya untuk bisa akhirnya cuan ini berapa lama kira-kira? Kita bukan tipikal yang memang benar-benar bakar uang gitu ya. Jadi tim kita nggak besar. Kita sih proyeksikan dalam 18 bulan ke depan kita udah positif EBITDA ya. Oke. Target 18 bulan ke depan. terdekat apa nih? Target terdekat kita sekarang lagi raise funding round yang ketiga. Nah, habis itu ya udah kita dengan uang itu kita berharap ya kita mempunyai EBITDA yang positif, jadi nggak perlu di invest kecuali memang mau dibesarkan ya gitu. Oke, sukses selalu untuk Buka PO Mas Olaf Ya, dan makasih. tim. Sampai berjumpa kembali, kita tunggu gebrakan-gebrakan berikutnya dan juga kapan Buka PO ke Jakarta ya. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat pagi. Pagi. Pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan yang kami hadirkan dari segmen awal tadi sampai dengan saat ini bisa menjadi referensi sumber informasi pemirsa bagi karir, bisnis maupun juga portofolio investasi Anda. Saya Prisa Somodatu pamit undur diri. Selamat pagi dan see you in the morning.